Charles Mahmud, Bapak Pendeta Charles Mahmud, kami silakan. Ya, shalom. Saya harap semua sudah di sini. Mari kita berkonferensi. Tata tertib konferensi cabang Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat tahun 2025. Bab 1, waktu dan tempat. Pasal 1, Konferensi DPC API Manokwari Selatan Papua Barat tahun 2025 diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 13.00 sampai dengan 16.00. Bertempat di ruang GSG GKI Getsemani Sidoarjo, Distrik Ores Bari, Kabupaten Manokwari Selatan. Bab 2, dasar konferensi. Pasal 2, konferensi cabang Asosiasi Pendeta Indonesia diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang DPC Asosiasi Pendeta Indonesia API, diselenggarakan dengan berpedoman pada anggaran dasar bab 7 pasal 20 butir 6 mengenai konferensi cabang dan anggaran rumah tangga ART API bab 5 pasal 15 butir 7 mengenai konferensi cabang dilakukan sekali setiap 5 tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab DPC API dalam menyusun dan menetapkan susunan pengurus DPC API serta kebijakan cabang dan program kerja. Bab 3, kekuasaan dan wewenang. Pasal 3, kekuasaan dan wewenang konferensi adalah sebagaimana pada ADART dan pedoman penyelenggaraan konferensi yang memiliki agenda sebagai berikut. 1. Laporan pertanggungjawaban Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Manokwari Selatan periode 2020-2025. 2. Menyusun program kerja atau agenda kerja Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pendeta Kabupaten Manokwari Selatan periode 2020-2025. 3. Memilih dan menetapkan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pendeta Indonesia Provinsi Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Manokwari Selatan Papua Barat periode 2025-2030. Bab 4, peserta. Pasal 4, peserta konferensi terdiri dari 1. Utusan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pendeta Indonesia. 2. Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang API Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat. 3. Utusan dari setiap anggota biasa yang berada di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat maksimal 3 orang. Pasal 5, korum. 1. Peserta dianggap korum apabila mencapai 1/2 ditambah 1 dari unsur peserta yang ditetapkan. 2. Apabila tidak mencapai korum, pimpinan persidangan bisa mengambil keputusan alternatif dengan kesepakatan peserta sidang atas persetujuan DPD. Bab 5, hak dan kewajiban peserta. Pasal 6. 1. Peserta memiliki hak suara, yaitu untuk menyampaikan pendapat, saran, usul baik secara terbuka maupun tertutup, serta memiliki hak untuk memilih dan dipilih. 2. Setiap peserta berkewajiban mentaati peraturan yang telah diatur dalam tata tertib ini dan peraturan konferensi lainnya yang telah ditetapkan oleh pimpinan sidang. 3. Menghadiri seluruh persidangan konferensi dan berkewajiban untuk menjaga kelancaran dan ketertiban seluruh acara penyelenggaraan konferensi. Pasal 7.
Mekanisme penyampaian pendapat. 1. Dalam hal menyampaikan pendapat, peserta hanya diperbolehkan berbicara apabila mendapat persetujuan pimpinan konferensi. 2. Untuk menghemat dan memaksimalkan waktu, maka dalam satu sesi pleno hanya diperbolehkan maksimal 3 kali interupsi atau penyampaian pendapat. 6. Alat kelengkapan konferensi. Pasal 8. Konferensi memiliki kelengkapan sebagai berikut. 1. Penanggung jawab konferensi. 2. Panitia pengarah konferensi. 3. Panitia pelaksana konferensi. 4. Pimpinan konferensi atau pimpinan sidang. Pasal 9. 1. Penanggung jawab konferensi adalah Dewan Pimpinan Cabang API Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat. Panitia pengarah konferensi ini adalah Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat di bawah koordinasi dengan DPD API. 2. Panitia pelaksana konferensi memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, serta menjaga kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan konferensi. Pasal 10. Pimpinan konferensi. Pimpinan konferensi adalah mereka yang bertugas memimpin jalannya persidangan secara tertib dan aman sampai tercapainya tujuan konferensi. Pimpinan sidang konferensi. Pimpinan sidang terdiri dari 1. Pimpinan sidang permanen atau tetap. A. Pimpinan sidang permanen bertugas memimpin sidang hingga selesai dan tercapainya maksud dan tujuan persidangan. B. Pimpinan sidang permanen beranggotakan 3 orang. C. Unsur pimpinan sidang permanen adalah 1 orang dari unsur DPD, 1 orang dari unsur DPC, dan 1 orang dari unsur anggota. 2. Pimpinan konferensi bersifat kolektif dengan 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang anggota. Pasal 11. Jenis persidangan. Persidangan konferensi terdiri dari 1. Sidang pleno. Sidang umum yang dihadiri semua peserta sidang. Keputusan sidang pleno bersifat tetap dan final. 2. Sidang formatur. Persidangan terbatas yang dilakukan oleh tim formatur yang terpilih adalah terdiri dari 1 orang dari unsur DPD, 1 orang dari unsur DPC, dan 4 orang dari utusan anggota. Tiga, sidang pimpinan. Sidang pimpinan. Sidang terbatas para pimpinan sidang untuk menentukan ketua, sekretaris, dan anggota, dan atau untuk menentukan kebijakan sebelum diputuskan dalam pleno. 4. Sidang panitia. Sidang panitia adalah sidang terbatas yang dilakukan panitia demi kelancaran konferensi, dilakukan jika perlu. Kalau tidak perlu, tidak usah bikin. Tidak dilakukan, khususnya sidang panitia. Pasal 12 Risalah persidangan. Pimpinan konferensi berkewajiban membuat risalah tertulis mengenai hal-hal tentang jalannya persidangan berupa 1. Notulen sidang yang berisi hari, tanggal, waktu, pimpinan, dan notulis sidang, dan menguraikan pokok-pokok pembahasan sidang termasuk pembicara dan pandangannya. 2.
mengedarkan daftar hadir peserta setiap kali persidangan dimulai. 3. Ketetapan-ketetapan sidang yang diberi nomor secara berurutan dan ditandatangani oleh seluruh pimpinan sidang. 4. Dan lainnya yang dianggap perlu jika ditambah. Bab 7. Pemilihan pengurus DPC API Manokwari Selatan masa bakti 2025-2030. Pasal 13. Kriteria pengurus. Persyaratan untuk menjadi ketua: 1. Pendeta yang diurapi dan telah menyatakan diri bergabung dengan API. Ini kan ada pendeta yang tidak diurapi. Ini pendeta diurapi dia tidak masuk. 2. Tidak bercacat hukum dan moral. Dan ada di polisi sekarang. 3. Sehat secara jasmani dan rohani. 4. Memiliki jiwa dan semangat dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi Asosiasi Pendeta Indonesia. 5. Berdomisili di wilayah Manokwari Selatan sebagai ibu kota kabupaten. 6. Pernah menjadi pengurus aktif Asosiasi Pendeta Indonesia. 7. Diusulkan oleh anggota tim DPC Kabupaten Manokwari Selatan. Pasal 14. Tata cara pemilihan pengurus. 1. Pemilihan pengurus Asosiasi Pendeta Indonesia dilakukan dengan sistem formatur sesuai dengan anggaran dasar Asosiasi Pendeta Indonesia bab 6 pasal 16 tentang tata cara pemilihan pengurus. Itu yang tadi mempersoalkan pertama di sekolah di sini. Pasalnya kan tadi ada diminta sama Pak Joko kan? Sudah ada itu Pak. Nanti lihat di sini. Yang kedua, untuk memilih ketua DPC Asosiasi Pendeta Indonesia harus dilakukan dengan pembentukan formatur konferensi yang dipimpin ketua DPD, beranggotakan wakil pengurus DPC, demisioner, utusan-utusan Asosiasi Pendeta. Oh ini pakai. Konferensi untuk menyusun bersama susunan DPC baru bab 6 pasal 16.3 anggaran dasar Asosiasi Pendeta Indonesia. 3. Hasil formatur dilaporkan dan disahkan dalam sidang pleno menjadi keputusan konferensi bab 6 pasal 16.2 anggaran dasar Asosiasi Pendeta Indonesia. Bab 8 penutup pasal 15. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini akan dibahas dan diputuskan dalam sidang pleno sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Pendeta Indonesia. Pasal 16. Tata tertib ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan selama konferensi baru berlangsung ditetapkan di Orospari pada tanggal 1 Oktober 2015. Pimpinan sidang sementara panitia pengarah Konferensi Cabang API Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat 2025. Ketua Sekretaris Anggota. Demikian. Ada Pak. Iya, terima kasih Bapak Pendeta Charles. Ada satu hal yang saya mau perbaiki supaya jangan lagi nanti ditanyakan. Untuk tim formatur tadi kita sudah sepakat di jadwal acara terdiri dari 5 orang yang
sumbernya adalah DPD 2 orang, utusan dari Bapak Ibu 2 orang, dan 1 orang dari DPC divisi. Nah, di Tatip ini tetap juga 5 orang, tapi 1 dari DPD dan 4 dari utusan. Jadi kita lumayan karena sudah duluan jadwal acara tadi kita sepakati. Setuju? Iya. Jadi jangan lagi pertanyakan itu. Kami akan mencatat yang akan memberikan pertanyaan. 1, 2, cukup 2, 3. Silakan yang bisa pandu untuk antar mic. Pertanyaannya singkat-singkat saja. Bapak Dorus pertama dulu, baru di sini, baru terakhir lagi. Jadi mic-nya kembali lagi ke tempat kok. Iya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Saya berusaha menyampaikan apa yang menyampaikan terkait dengan tata tertib. Tentunya saya minta maaf karena tertib dibuat dan saya dikirim ke saya untuk dikoreksi, tapi ada beberapa catatan di situ yang mungkin seharusnya DPC, tapi DPD sehingga tadi Bapak pimpinan sidang, Bapak Pendeta Mahmud membacakan agak tersedak-sedak karena seharusnya di situ DPC Manokwari Selatan, tetapi DPC. Mungkin yang saya mau sampaikan terkait dengan persyaratan di situ berdomisili. Mungkin saya mengusulkan bahwa dia persyaratan semua yang lain itu diterima, tapi untuk domisilinya dia berdomisili di Distrik Siki sebagai ibu kota kabupaten, di distrik Omiwaren juga bisa, dan di distrik Oras Baru juga bisa, asal dia pendeta yang memenuhi syarat-syarat yang lain tadi. Ya. Untuk 3 kabupaten di Nenei, Tahota, apalagi izin kita tidak akan pilih ke sana karena kalau itu ada di izin. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dorus. Selanjutnya Bapak Pendeta. Baik, masih di bab 7 pasal yang ke-13 poin yang keempat. Untuk memperjelas poin itu, maka saya mengusulkan untuk menambahkan sesuai dengan memiliki jiwa dan semangat dalam menjalankan dan membanggakan organisasi, serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi API, itu tercantum dalam anggaran rumah tangga API bab 2 pasal 6. Itu adalah kewajiban anggota organisasi. 6.1, 6.2 itu harus dipenuhi, dan 6.3 membayar iuran organisasi, mengikuti rapat dan kegiatan organisasi sesuai tingkatnya, tetapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu soal saya untuk melengkapi poin 4. Terima kasih Bapak. Silakan. Terima kasih Bapak Jero. Lanjut. Ya, baik, Tuhan, pimpinan sidang yang saya hormati, apa namanya menjadi pertanyaan saya tentang format ini. Ini coba untuk penjelasan kenapa harus melibatkan DPD, kenapa tidak harus sambil dari DPD semua untuk ada format ini. Sekian. Iya, terima kasih Bapak Soli. Saya berpikir bahwa masukan dari Bapak Dorus kita terima. Setuju? Setuju. Ya, bahwa berdomisilinya bukan hanya di ibu kota, tapi
bisa di Bumi Warin, bisa di Orang Tua. Bergerak ini untuk mempercepat pergerakan kepengurusan. Kemudian dari Bapak John, saya kira itu lebih lengkap lagi kalau itu bisa bayar iuran dan sebagainya. Ya, kita berharap begitu. Nah, terus dari Bapak Sony, mungkin Bapak Ketua Umum DPD yang akan menjelaskan kepada kita kenapa harus ada unsur DPD dalam tim formatur. Silakan Bapak Ketua. Jadi langsung saja bahwa DPC itu tidak bisa berdiri sendiri. Secara organisasi, DPC itu di bawah DPD. DPD itu yang membentuk DPC. Sehingga di dalam mekanisme organisasi itu tetap harus ada peran pentingnya dari DPD di situ. Itu mungkin jawaban seperti itu. Sehingga di dalam khusus dalam proses pemilihan itu harus ada perwakilan dari DPD dan juga harus dari DPC. DPC ini ada dua, yang sudah dimisioner dan nantinya dari utusan dari anggota aktif. Itu yang harus kita pastikan supaya sesuai dengan aturan organisasi. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa tafsirkan terlalu jauh dari itu, karena ini sebuah organisasi yang ada punya struktur. Jadi ada DPD, ada DPP, DPD, DPD, ada DPC. Kemudian di DPC ada lagi yang kebijakan kita lagi itu namanya DPK. Itu di distrik, di Kecamatan. Itu sebenarnya belum ditaruh dalam anggaran dasar ya, tetapi kita punya kebijakan dari kita DPD kita laksanakan. Namun kita lakukan ke pusat sehingga disetujui gitu. Nah di Papua Barat kita sudah punya satu DPK, itu di bawah Proklamasi. Oh, itu hanya khususnya, tapi kita tidak aturan tidak bisa begitu. Kalau kita mau berubah itu kita lewat sudah besar ya. Kita amandemen aturan itu tidak bisa dirubah. Jadi kalau yang mengusulkan saja, tapi kita tidak bisa merubah aturan karena itu dalam strukturnya itu yang membentuk DPC itu adalah DPD. Iya, jadi kita tidak bisa berjalan di dalam persidangan pun pasti DPD yang harus diambil. Nah, karena kita kami kita ada pertimbangan, harus memberikan masukan orang-orang yang terpilih. Kita DPD ini kewenangan untuk mengarahkan, memberikan masukan, nasihat, pembinaan gitu. Ya, yang pertama DPC itu dibentuk oleh DPD. Lalu kemudian DPD itu dibentuk oleh DPP. Jadi itu perannya di situ. Nah, peran itu nanti dikembangkan dalam tata dasar anggaran. Cuma ini kita tidak bahas ini lagi karena barang ini sudah berjalan. Ya toh? Nanti kalau kita kembali ke awal lagi, lama lagi. Yang penting secara organisatorisnya sudah berjalan. Tinggal kita ikuti mekanisme yang hari ini yang kita laksanakan. Baik. Izin. Jadi untuk menanggapi itu kita kembali lihat ke anggaran dasar anggaran rumah tangga dari Asosiasi Pendidikan Indonesia dalam pasal yang ke-16 tentang tata cara pemilihan pengurus. Itu ada tim formatur yang ada di dalam anggaran dasar. Jadi kita punya landasan itu adalah anggaran dasar. Kita tidak bisa pakai cara kita sendiri. Supaya jangan sampai terlalu jauh untuk membahas ini Pak ya. Jadi tolong baca di situ. Kita bukan ikut aturan main kita sendiri, tetapi kita berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga Asosiasi Pendidikan Indonesia yang sudah disahkan. Terima kasih. Berarti kesimpulannya menurut bisa kita membahas dalam Bukan. Kongres besar. Kongres besar. Jadi kalau kita melakukan amandemen sebuah Komnas. aturan yang sudah berlaku, itu kan disahkan.
dia punya badan hukum karena sudah disangka. Jadi kalau kita mau ambil dari media, kita harus usul dulu nanti dalam pembentukan itu diterima tidak. Karena memang cuma kalau kita saya dari Manser dari DPD lain tidak bisa. Mereka tidak setuju, tetap kita ya gitu. Iya. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi DPD yang ada nanti dalam tim formatur fungsinya adalah untuk mengarahkan tim formatur dengan menyampaikan seperti yang disampaikan tadi Bapak John, mengecek apakah ada ini dan lain-lain. Sehingga DPD harus ada dalam tim formatur itu ya. Jadi DPD nanti tidak akan dipilih. DPD yang ada dalam formatur tidak akan dipilih. Ya, kita tidak dipilih. Ya, tapi kita mengambil keputusan di saat calon-calon itu masuk ke tim formatur itu. Iya, dan itu kan sudah dikirim oleh dari forum. Iya, kalau dari anggota aktif ya, kemudian dari komisioner. Jadi itu yang nanti kita godok di dalam pertemuan secara tertutup itu. Nah, kita akan lihat semuanya lah. Nanti kita lihat di situ. Itu rahasia daripada informator. Nah, maka itu di DPC itu dikasih 3, kita di DPD itu 2. Nah, draft yang ada ini semua bukan harga mati. Kita ini bukan satu. Ini bukan aturan tata cara ini draft saja. Yang kita tadi baca itu kan draft yang kita pakai. Tetapi yang jelas nanti yang kita pakai adalah dari DPD itu 2 orang dan 3 itu dari DPC, 1 dari misioner, 2 dari anggota aktif gitu. Nah, maka itu teman-teman, saya mengerti apa teman-teman punya keinginan semua. Intinya itu dari DPD, kita lihat dari apa teman-teman dan juga dari persyaratan. Kalau teman-teman mengusulkan orang yang tidak memenuhi syarat pun pasti tidak akan bisa. Tidak akan bisa gitu. Jadi harus sesuai dengan aturan gitu. Ya, kita ya nanti bahas di dalam rapat tertutup. Jadi itu ranah kami. Oke, cukup ya. Oke, saya kira sudah cukup. Dengan demikian kami tidak buka lagi. Jangan kita berdebat tidak tertib karena ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah menghasilkan program dan menghasilkan pemimpin kita. Karena itu kita setuju, kita sahkan tatip ini menjadi tatip konferensi cabang API Manokwari Selatan. Jadi aturan ini yang kita buat ini hanya berlaku di sidang ini saja, tidak berlaku di DPC lain. Iya. Gitu. Oke. Setuju? Karena itu kita akan melangkah ke acara berikut, yaitu laporan pertanggungjawaban pemegang mandat dan tanggapannya. Pemegang mandat yang dimaksud di sini adalah pengurus DPC periode 2020 ke 2025. Ya, jadi walaupun ada penggantian antar waktu, tapi periode itu tidak dipengaruhi oleh penggantian antar waktu. Kepada ketua atau sekretaris yang akan melaporkan di video. Tidak apa-apa di atas siap, Bapak Ibu, atau di bawah? Di atas saja. Shalom Bapak Ibu. Pada saat ini saya akan memberikan laporan program kerja sejak pelantikan saya sebagai Ketua DPD API Manokwari Selatan. Bapak Ibu, pelantikan
antar waktu itu terjadi pada tanggal 24 Juni 2024 di Gereja Getsemani Sidomulyo. Lalu kemudian kita langsung masuk ke dalam program setelah pelantikan pengurus antar waktu. Program kerja KPI setelah itu pada tanggal 1 Agustus 2024 kita bekerja sama dengan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Barat mengadakan kegiatan pengobatan gratis bagi masyarakat Manokwari Selatan dan juga keluarga hamba-hamba Tuhan. Itu kita laksanakan di GSG Kantor Klasis Ransiki. Kemudian kita melaksanakan juga kursus guru sekolah minggu untuk tahap dasar pada tanggal 12 sampai 13 September 2024 di Gedung Gereja GDI Rock Ransiki. Setelah itu kita mengadakan Natal DPJ Api Mansel pada tanggal 2 Desember 2024 di Gereja GKO Jemaat Diaspora Hamam. Dan kita juga mengadakan parade Natal bersama Klasis Ransiki pada tanggal 17 Desember 2024. Kita mengadakan juga kegiatan ibadah lepas kabut pada tanggal 6 Januari 2025 di Pantai Bogo. Itu kita membuka seluruh aktivitas pelayanan kita DPJ API. Kita mengadakan lagi kursus guru sekolah minggu untuk tahap lanjutan yang kedua pada tanggal 8 sampai 9 Juli di Gedung Gereja GGA Sikinabulori. Lalu kita mengadakan juga ini kegiatan pada hari ini, sebelumnya seminar dan KKR pada tanggal 25 sampai 26 Agustus. Seminar diadakan di Jemaat Maranatha Kobre, KKR di pendopo halaman kantor Bupati Lama. Dan hari ini kita mengadakan konversi yang pertama DPP AP Manokwari Selatan pada tanggal 1 Oktober 2025 di GSG DKI Getsemani Sidomulyo. Kita punya dua program yang kita laksanakan secara rutin, seperti yang tadi dinyatakan oleh perwakilan dari pemerintah daerah, bahwa setiap hari Jumat dari Asosiasi Pendeta kita melayani seluruh ASN setelah apel pagi setiap hari Jumat jam 8:30 sampai selesai. Jadi jadwal itu kita bagikan jadi semua teman-teman hamba Tuhan terlibat untuk melayani pegawai negeri, ASN, honorer semua setelah apel gabungan. Dan bahkan kita juga mengadakan kegiatan menjelang doa bersama menjelang 17 Agustus ya Bapak Ibu ya. Karena itu adalah 17 Agustus pertama di kantor Bupati yang baru. Dan kami asosiasi teman-teman pendeta semua kita turun untuk kita mendoakan. Karena kita mendengar bahwa ada anak-anak paskibraka yang ya istilahnya kerasukan beberapa kali, sehingga kita melihat momen itu kita mendoakan. Dan puji Tuhan 17 Agustus berjalan dengan baik, tidak ada hujan dan tidak ada angin. Dan kemudian kita punya juga pelayanan rutin kepada Rumah Sakit Umum Daerah Penjawaran setiap hari Senin jam 12. Kita melayani semua semua dokter, perawat yang ada di rumah sakit supaya mereka ditopang untuk buat melayani pasien-pasien yang ada. Dan terima kasih teman-teman untuk dukungan semua, sehingga pelayanan kita baik di Pemda, baik di rumah sakit boleh berjalan sampai saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Ketua. Bapak, saya sedikit lupa tentang aset. Kami punya aset terlalu banyak, tapi itu harus lapor. Bapak Ibu, sejak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, itu kemudian ada aset dari kegiatan-kegiatan itu sebenarnya tidak banyak, tapi kita harus tahu sama-sama. Yang pertama adalah laptop.
kita punya laptop api. Itu waktu ada kegiatan, kemudian saya minta sekretariat tolong sisihkan dana, kita harus punya laptop sendiri. Walaupun chargernya ada sedikit bermasalah, tapi itu jadi aset kita. Kemudian printer juga yang sekarang kita pakai. Jadi kegiatan khusus dasar dan sebagainya mau fotokopi apa kita punya sendiri, api punya. Kemudian ada meja 1 buah dengan kursi 2 buah. Kain putih 3 meter waktu pengobatan gratis itu ada pengadaan dan ada tersimpan di Ibu Bendahara. Kemudian ada balon lampu, kemarin KKR ada lampu nurani dari ada beli, itu jadi aset, kami harus tetap lapor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih mengenai semua pengurus DPC yang hadir hari ini. Semua pengurus toh? Ada yang anggota? Yang mana yang anggota? Coba angkat tangan. Maksud saya adalah jangan ada pengurus yang menanggapi hasil kerjanya, supaya jangan jeruk makan jeruk. Begitu toh? Jadi silakan bapak-bapak yang bukan pengurus yang memberikan masukan. Biasa kalau dibilang tanggapan, biasa memojokkan, biasa mengkritik, tapi mari kita membedakan dengan organisasi-organisasi lain. Sifat tanggapan kita adalah kita berharap masukan untuk lebih memaksimalkan dan lebih memajukan API di depan. Saya buka 3 orang penanya di termin pertama. Ya, 1. Siapa lagi? Kalau tidak cukup 3 berarti 1 babak saja. 3 pertanyaan. Walaupun pertanyaannya 7, tapi kalau 1 orang saja, tetap hanya 1 babak, 1 termin. Ya, 2, 1 lagi. Tidak ada lagi toh? Ya, berarti kita sepakat 1 termin. Ya, silakan Bapak berdiri, sebutkan nama supaya Ya, shalom semua. Saya Firsa Bungas, pendeta dari Gereja Petrus Injili Papua. Dalam kesempatan ini, pada pimpinan yang terhormat, kami hanya mau bicara mengusulkan 1 calon pemimpin saja, yang sudah menjalani waktu yang antara waktu ini tidak sampai selesai, sedangkan harus menjabat sebagai pemimpin harus 5 tahun. Sedangkan kita punya ketua asosiasi pendeta menjalani antara waktu. Untuk itu kami Gereja Petrus Injili Papua mengusulkan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Aris. Selanjutnya Bapak Diri, Bapak Ketua PKG. Shalom, terima kasih karena pimpinan sidang sudah lebih kenal, jadi saya tidak perlu perkenalkan diri. Terima kasih buat Ibu Ketua, laporannya kami terima dengan langsung. Iya, terima kasih Bapak Pendeta Diri. Opa, oh iya. Kita kasih kesempatan lagi Opa, satu saja ya. Ya. Selamat siang, pimpinan, selamat siang rekan-rekan semua. Yang saya majukan tata tertib yang dipegang, disampaikan itu diperbanyak supaya semua
hamba Tuhan itu pegang itu. Karena itu penting sekali. Itu saja. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Saya mulai dari yang terakhir. Saya kira itu perlu, terutama nanti mudah-mudahan pengurus ke depan dan perbanyak ADART. Itu yang paling utama. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Jadi Pak, terima kasih kita terima usulannya. Bapak Pendeta Beri, terima kasih. Saya kira Bapak akan berbicara juga atas nama lembaga yang bersama-sama dengan API di Manokwari. Ada API Mansel, ada BKAG Mansel, dan juga ada FKUB Mansel. Kami dengar bahwa koordinasinya, kerjasamanya luar biasa. Mari kita beri aplaus. Biar Manokwari Selatan akan menjadi contoh dalam membangun harmonisasi kelembagaan keagamaan di Kabupaten Manokwari. Dari Bapak Prince, saya kira Bapak Ibu sudah dengar semua. Nanti apa namanya, tim formatur yang akan menerjemahkan itu. Ya. Nanti tim formatur yang akan menerjemahkan lewat rapat tertutup mereka. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, saya tawarkan, apakah laporan pertanggungjawaban pengurus Asosiasi Pendeta Indonesia Cabang Manokwari Selatan periode 2020 sampai 2025 kita terima? Kita terima? Sekali lagi, kita terima? Dengan demikian kami atas nama pimpinan konferensi cabang API Kabupaten Manokwari Selatan, Manokwari Selatan, mewakili seluruh peserta dalam rapat dalam konferensi cabang API Manokwari Selatan, mengucapkan pertama terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus API Manokwari Selatan periode 2020-2025 yang sudah berkarya luar biasa bagi kemuliaan Tuhan dan juga bagi persekutuan pendeta di Manokwari Selatan. Jadi payah Bapak Ibu tidak sia-sia. Tuhan memberkati. Saya persilakan ketua, sekretaris dan bendahara untuk maju dan kami akan mendimisionerkan Bapak Ibu. Karena kalau tidak dimisionerkan kita akan segini. Ibu bendahara mewakili semua pengurus KSB. Iya, atas nama sekali lagi seluruh peserta konferensi cabang Asosiasi Pendeta Indonesia Kabupaten Manokwari Selatan, kami pimpinan sidang dengan ini menyatakan kepengurusan API Mansel periode 2020-2025 dinyatakan demisioner dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke acara selanjutnya, pembentukan tim formatur. Silakan dari yang berwenang mengumumkan siapa-siapa yang diutus. 2 dari DPD,
satu dari pengurus DPC divisioner dan 2 dari Bapak Ibu utusan. Apakah perlu kita skor 5 menit dan tunjuk siapa atau sudah ada yang disiapkan? Di skor 5 menit ya, bukan 5 menit kali 2. 5 menit supaya kita agak cepat. Ini memang lokasinya pertengahan. 5 menit saya skor untuk mendapatkan utusan menjadi tim formatur DPD, DPC, dan silakan Bapak Ibu berbuk. Bagaimana kalau kita ada 3 wilayah Bapak Ibu ya? Jadi ada wilayah orang Bali, Transiki, dengan Flores. Nah, kita ambil salah satu perwakilan dari tiap wilayah. Kalau yang demisioner kan Bapak Pendeta Pati, itu wilayah Flores. Kemudian yang di Transiki, saya usul Ibu Den Gigir, Ibu Bendahara. Kalau di orang Bali, Bapak Lumbia. Tapi itu usul, silakan dari teman-teman. Ya wilayah kan mewakili semua. Kita Bapak. Kalau Ibu Gigir masuk, kita punya demisioner ada 2. Dari DPC dari utusan dengan pendeta Yulian Surya. ya, terima kasih untuk nama-nama yang masuk. Kami akan membacakan tim formatur kita. Bapak Pendeta Junaidi silakan berdiri terus ya. Bapak Pendeta Philip Samori silakan berdiri. Bapak Pendeta Pati silakan berdiri. Bapak Pendeta John Istian, ya. Bapak Pendeta Yosias Lumbia. Ya, Bapak kita berdiri. Ya. Jadi Bapak Ibu peserta konferensi cabang API Mansel, inilah tim formatur kita yang akan berembuk dalam rapat tertutup. Ruangannya di mana? Oh, di konsistori. Untuk mendiskusikan, membicarakan, dan menyepakati Ketua DPC API Mansel periode 2025-2030. Ya, saya berterima kasih kalau di konsistori. Makna konsistori artinya konsisten. Semua Bapak Ibu sudah tahu artinya tertutup. Jangan nanti selesai dan bilang ada isu-isu yang kita dengar seharusnya begini tapi ini bang ini. Semua tertutup. Konsistori. Cerita pertemuan tertutup. Ada 5 mereka yang akan duduk. Sekarang kita akan meminta nama-nama bakal calon. Ya, silakan bapak-bapak duduk. Bapak pimpinan bertanya apakah ditulis atau kita sebut langsung secara spontan? Tulis ya. Kami akan menyerahkan tanggung jawab proses pencalonan ke tim formatur. Nah, karena itu kami persilakan semua tim formatur maju ke sini karena hanya 3 kursi yang 2 berdiri saja. Kalau tidak bawa kursi dari bawah, tahu?
maksudnya begitu. Oh iya, ada kursi di belakang. Iya. Jadi sementara waktu kami serahkan pimpinan ini kepada tim formatur. Setelah rapat nanti mereka akan kembali menyampaikan itu, dan kami selaku pimpinan akan menawarkan kepada Bapak Ibu, inilah hasil dan kami akan putuskan lewat pleno itu. Iya. Jadi setuju toh lima tadi sudah setuju tim formatur? Bapak Dorus siap. Ya, baik ya, terima kasih. Mungkin saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Maria, dan itu yang mungkin tadi di awal sempat disampaikan oleh beberapa terkait kita setuju sama-sama bahwa ketua ditentukan oleh tim formatur. Namun untuk bakal calon kita semua anggota DPC Mansel kita pilih, sehingga tadi Ibu sampaikan mungkin kita tulis di kertas, dan tapi kita di dalam forum ini juga kita tetapkan dari calon-calon yang kita usulkan oleh masing-masing anggota ini, mungkin 3 orang yang nama paling banyak mendapat raihan suara paling banyak. Mereka itu yang nanti akan dibawa oleh tim formatur ke ruangan khusus tadi, nanti digodok dan hasilnya mereka bawa kembali. Demikian Pak Pimpinan. Terima kasih Bapak Dorus. Jadi itu masukan, itu nanti akan dipandu oleh tim formatur. Satu yang saya mau sampaikan, karena ini menyangkut orang, maka etika organisasi tidak boleh aklamasi. Silakan menulis dan menyerahkan nanti ke sini nama-nama yang Bapak Ibu akan ajukan sebagai bakal calon, dan nanti tim formatur yang akan menggodok itu. Tadi saya sudah palu ketuk untuk formatur belum. Ya, jadi sekali lagi saya baca ulang tim formatur kita. Yang pertama Bapak Pendeta Junaidi, kedua Bapak Pendeta Pidim Samori, yang ketiga Bapak Pendeta Pati, yang keempat Bapak Pendeta John Istia, yang kelima Bapak Pendeta Yosias Rumbia. Nanti dalam diskusi mereka yang akan menentukan siapa ketua. Begitu ya? Ya, nanti dalam diskusinya mereka. Dan karena itu saya tawarkan kepada Bapak Ibu, apakah kita terima kelima nama ini untuk menjadi tim formatur? Kami persilakan maju dan kami serahkan tanggung jawab ini kepada Bapak. Baik, Bapak Saudara, kita aplaus buat sidang yang sangat terhormat ini. Puji Tuhan, kita sudah sampai ke tahap di mana Bapak Saudara akan menentukan siapa-siapa yang menjadi calon. Dengan itu, saya berharap Bapak Saudara sebagai hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, dan juga punya kapasitas dalam hal menentukan seorang calon itu. Tentunya kita sudah tahu secara umum, secara kita pasti tidak tahu. Artinya secara garis besar dari data dasar, anggaran dasar adalah orang yang aktif dalam organisasi HPI, kemudian orang yang punya kapasitas, punya integritas, baik dari dalam sisi gereja maupun secara sisi masyarakat di pemerintahan, dan orang yang tidak tersangka kasus, mungkin ada punya background kasus di pengadilan atau kasus pidana kriminal, dan juga punya rumah tangga yang baik, suami dari satu istri dan satu istri dari satu suami. Nah,
Kemudian juga kita berharap ke depan mungkin juga bisa ada, kalau yang terpilih ya, karena ini kita baru ini, jadi kalau bisa kita tambahkan harus ada rekomendasi dari Presiden, sehingga jangan sampai itu menjadi masalah, karena kita sudah melewati semua proses, tiba-tiba kita dari pimpinan organisasi mereka keberatan, karena biasanya dalam satu organisasi itu punya persyaratan, ada yang tidak boleh menjabat dua jabatan dengan lembaga yang berbeda-beda, sehingga kita juga butuh rekomendasi atau ya surat keterangan ke LSK suatu keputusan begitu bahwa calon tersebut kami setuju untuk dia masuk ke sana. Toh juga lembaga ini bukan kita bahas doktrin atau lain pengajaran, kita ini personal, jadi sekiranya bisa diterima, dipahami itu. Baik Bapak Saudara, karena kami sudah dulu di sini sebagai tim formatur, kami menunggu dari pengurus yang sudah disenal satu anggota dan juga dua daripada anggota-anggota PI yang saat itu dulu dalam sidang ini, dalam rapat ini, menentukan diskusi dengan baik sehingga kemudian nanti yang dikirim ke kami itu adalah orang-orang yang terbaik. Jangan sampai nanti kemudian kalau orang mulai bicara begini, bicara begitu, kita menjaga marwah daripada organisasi asosiasi pendidik Indonesia yang ada di masa ini baik di seluruh Papua Barat. Saya pikir begitu dulu, dan kami skorsing berapa menit kita sepakat? 5 menit? 10? 10? Yang sepakat 10, yang sepakat 5 menit. 10. Semua 10 ya? Ada yang mau angkat tangan? Bagaimana? 10. Semua 10 ya? Oke? 10 menit. Silakan. Mungkin ada yang mau duduk santai-santai atau berdoa dulu kan? Pendeta Pius Wantomi, yang kelima Pendeta Robert Ainusi. Bidang Humas Koordinator Pendeta Matola Pondo, anggota Pendeta Samuel Bonifasius, yang kedua Pendeta Kristanto, yang ketiga Pendeta Delmas Gilihio, yang ketiga bidang usaha Koordinator Pendeta Hendrik Rumaropen, anggota pertama Pendeta Christian Sumual, yang kedua Pendeta Sarlota Rano, yang ketiga Pendeta Maria Ohoira, yang keempat Saudara Riki Kaicili, dan yang kelima Saudara John Wairisa. Bidang pemuda Koordinator Saudara Nehemia Wakdobi, anggota Saudara Dedi Munte, yang kedua Pendeta Michael Andris, dan yang ketiga Dr. Hana. Bidang misi Koordinator Pendeta Verstober, anggota Pendeta Murid Madacan, yang kedua Pendeta Charles Mailangkai, yang ketiga Pendeta Benirifu, yang keempat Pendeta Yakobus Amin. Bidang hukum Koordinator Bapak Nixon Kawai, anggota Pendeta John Fristia, yang kedua Pendeta Nike Dimara SSI, yang ketiga Ibu Sari Astuti Pasaneke, yang keempat Pendeta Franky Rumsayor. Bidang perempuan yang pertama Koordinator Ibu Naomi Huan, anggota Ibu Pendeta Eskirio, Ibu Pendeta Seri Manggapro, Ibu Pendeta Emi Sarafibai, Ibu Pendeta Helen Kaicili, Ibu Pendeta Wince Tumpia, dan Ibu Pendeta Agriani Woran. Ada yang belum disebut? Oh, Ibu Ani. Sudah dari Pak Heri yang dari struktur yang di atas.
Oke, Wakil Ketua 1 Bapak Pendeta Charles Mahmud, Wakil Ketua 2 Bapak Pendeta Yofi Asaneke, Wakil Ketua 3 Bapak Sony yang keempat, yang ketiga tadi Pak Pati, tapi Pak Pati kami minta untuk ke sekretaris. Bapak Pendeta Elisa Indiri, temani saya. Boleh tolak. Tidak, nama belum ada. Jadi Bapak Pendeta Elisa Indiri di Wakil Ketua 3. Jangan tuh. Sip, ya. Yang keempat Bapak Sony Towan Siba. Sekretaris Umum Bapak Pendeta FJ Pati, Sekretaris 1 Bapak Pendeta Dorus Katiop, Sekretaris 2 Bapak Pendeta Yedi. Bendahara Ibu Pendeta Jenny Gigir, Bendahara 1, Bendahara 2 Bapak Pendeta Yosias Rudia. Sudah Ibu? Siap, saudara. Iya. Siap, struktur Bapak. Jadi nanti kalau boleh di print supaya dalam pelantikan nanti semuanya dibacakan dan dilantik hari ini juga, supaya nanti SK-nya disesuaikan dari sana. Siapa-siapa yang akan menerima tanggung jawab. Skor saya cabut untuk melengkapi kepengurusan dinyatakan selesai. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya. Arahan dari Ketua DPD. Setelah itu kita akan masuk dalam prosesi pelantikan, kemudian penyerahan SK, dan kemudian penyerahan patakan atau bendera API, dan yang terakhir adalah sepatah kata dari Ibu Ketua terpilih, Ibu Pendeta Absolina Desnusa. Setelah itu kita tutup dan saya ulang. Bapak Ketua Umum DPD API Papua Barat disilakan untuk memberikan arahan. Baik, shalom. Puji Tuhan, mari kita berikan aplaus dulu. Saya hanya menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan organisasi kita dalam struktur dan tingkat koordinasi kita, peran dan fungsi koordinasi antara DPD dan DPC, sehingga DPC ini tidak dianggap berjalan sendiri, tetapi kita jalan sesuai dengan aturan organisasi. Baik, terkait dengan peran dan koordinasi penghubung struktural, ya, DPC menjadi perpanjangan tangan dari DPD di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian penyampaian aspirasi, DPC menyalurkan kebutuhan, tantangan dan aspirasi pendeta di daerah kepada DPD kalau itu dimungkinkan, ya. Terus pelaksana program dari DPC menjalankan program kerja API yang telah ditetapkan
di dalam program kerja, tetapi juga bisa di tingkat DPD, ya, sesuai dengan konteks lokal. Kemudian pemberdayaan pelayanan DPC menguatkan kapasitas pendeta lokal agar sejalan dengan visi API secara nasional dan provinsi. Saya sangat bersyukur di DPC Kabupaten Mansel ini programnya sangat luar biasa. Dan tadi saya ikut dari laporan Ibu Ketua, saya bilang luar biasa. Tuhan memberkati Ibu. Ibu luar biasa berhasil memimpin teman-teman. Saya lihat semua para pendeta dari berbagai denominasi gereja bersinergi sama-sama dengan Ibu, bahkan terlihat dari tadi pemilihan yang suara terbesar yang paling terbanyak masih memberikan harapan dan kepercayaan kepada Ibu. Ini luar biasa. Kemudian mediator menjadi penghubung antara jemaat, pokok gereja dan pemerintah daerah dengan BPD, dengan DPD. Ya. Fungsi koordinasi, fungsi administratif, melaporkan kegiatan keuangan dan data anggota pendeta di wilayah DPC kepada DPD. Mungkin kita ke depannya kita buat lebih baik lagi, sehingga mungkin seluruh pendeta-pendeta di kabupaten bisa terdaftar keanggotaannya, lalu kemudian kita bisa mengusulkan ke pusat agar diberikan kartu anggota gitu. Ya, dan nanti pengusulan itu ke DPD lanjutkan ke DPP pusat, sehingga Bapak Saudara di DPC Mansel ini semua punya kartu keanggotaan, ya. Terus menyelaraskan agenda rapat konferensi dan musyawarah dengan DPD. Ya, puji Tuhan, seperti yang kita sudah jalankan, ada konferensi, kemudian kita menyelaraskan agenda ini sehingga kami juga dari DPD bisa hadir dan melakukan memimpin sidang ini sampai selesai. Dan puji Tuhan, hari ini kita lihat bahwa semua itu berjalan dengan baik, ya. Kemudian kita di fungsi programatik mengimplementasikan program DPD di tingkat kabupaten kota, mengembangkan kegiatan rohani sosial dan kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Saya lihat di Ibu punya laporan luar biasa, sudah sesuai, memberikan masukan agar program DPD sesuai dengan realitas lapangan. Puji Tuhan, saya pikir sudah ada di lapangan beberapa waktu lalu ada kegiatan IPKKR, ya itu luar biasa, dan pemerintah juga hadir, ya. Dan juga saya lihat tadi di dalam laporan Pak Bupati bisa memberikan bantuan kepada DPCAP kurang lebih 100 juta, dan itu dialokasi semua di beberapa bidang program yang luar biasa. Mari kita aplaus dulu buat Ibu Ketua dan Ulama. Ya. Kemudian DPD membina, mengarahkan dan mengevaluasi kinerja DPC. Kemudian juga DPC menerima arahan dan melaksanakan tugas sesuai garis kebijakan organisasi. Bersama API dan memperkuat kesaksian pelayanan gereja di tengah masyarakat, karena kita ini perwakilan dari gereja, dan tentu pastikan secara otomatis nama gereja kita yang kena gitu. Jadi kalau walaupun kita personal di API, tetapi kita ada punya baju pendeta dari organisasi, itu juga kita harus jaga dengan baik. Amin. Ya. Kemudian fungsi representasi, DPC mewakili API di daerah dalam relasi dengan pemerintah kabupaten, lembaga keagamaan dan masyarakat. Saya berharap ketika pelantikan ini dari konferensi cabang ini, Ibu Ketua dan tim mungkin dari tidak semua mungkin, tetapi dengan wakil-wakil ketua bisa jumpa pers dengan di media juga, tetapi terutama kepada pemerintah. Ya, karena pemerintah juga sudah mensupport, memberikan bantuan, sehingga mungkin minta waktu untuk audiens dengan pemerintah. Ya. DPD juga mewakili API dari tingkat provinsi dan nasional, serta menyuarakan kepentingan DPC, kepentingan Patrick, ya. Sudah. Saya dapat
Nanti Pak Opa lah. Di luar sudah tidak ada, sudah semua. Yang sudah selesai pakai bolpen, kembalikan. Tadi berapa kertas yang beredar? Berapa kertas beredar? Belum formulir. Tadi berapa kertas yang beredar? Kata menulisnya lalu paginya dah merasa Coba kita hitung peserta dulu. Saya pandu untuk kita hitung. Bapak Sony dulu. Bapak Serikan sudah apa? 2, 3, 4, semua yang di belakang dulu ya, Pak, Ibu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mama juga. Iya. Semua Bapak. 12 saja, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31 suara. 38 kertas. Berapa? 38. Ada di luar Bapak Serikan. Berapa yang di luar? 7. Kalau 7 Bapak murid. Jadi dari DPD kita ikut memilih, ya. Yang tidak hadir kita ikut memilih. Yang memilih calon yang mengusulkan calonnya. Dari DPD tidak ada. Yang ada hanya dari DPC. Kan tadi yang di depan Bapak. Iya, dan dia Oh, berarti kira-kira 34 dengan Bapak murid. Murid 4 lagi. Atau ada yang kan? Tergantung Bapak Ibu apakah kita setuju dengan jumlah sana atau kita ulang. Setuju saja. Tapi jangan nanti bilang mungkin ada yang salah ini. Setuju ya? 38. Yang kita ikut daftar itu aja, daftar itu terus kita keluarkan DPD. Jadi atau begini loh, saya minta semua masuk ke ruangan dulu, pintu ditutup dulu supaya tidak ada ini, supaya kita hitung benar-benar murni. Semua yang di luar yang dari DPC Kabupaten Marsel diharapkan semua masuk ke dalam. Ya, Pas di dalam. Tolong diharapkan Pas di dalam. dulu keluar. Jangan keluar. Ya, peserta tolong jangan dulu keluar supaya hitung suara ya, pas. panitia tutup pintu dengan satgas semua jaga. Kalau tidak kita pakai proses kena menjaga sama. Bagaimana kedua, 31 di ya. Sudah tahu kita sepakat 38. Ya tadi sudah Bapak
masuk tadi 3 lagi toh? Sudah pas. Ya. Oke, Pak. Oke, kalau begitu kita hitung soal perpanjangan. Jadi ini hanya mekanisme saja, Bapak Saudara. Ini belum baru mau jadi calon ya. Ya. Masih 2 orang boleh. 2 orang. Bukan saya yang Oke, satu pendamping ini lainnya. Satu orang jadi saksi. Pendeta A. Lesnusa, Pendeta Amsalina L. Lesnusa. Oh, satu nama itu. Oh, sudah itu. Ibu Pendeta Lesnusa, Ibu Pendeta Amsalina Lesnusa, Ibu Pendeta A. Lesnusa, Bapak Pendeta Charles Mahmud, Dipisahkan boleh? Dipisahkan. Pendeta Amsalina Lesnusa MTH, Pendeta A. Lesnusa MTH, Pendeta CH Mahmud, Pendeta Amsalina Lesnusa, Pendeta Elisa Empiri, Pendeta A. Lesnusa, Pendeta A. Lesnusa, Pendeta A. Lesnusa, Pendeta C. Mahmud SPH, Pendeta Lesnusa, Pendeta Nyonya Lesnusa, Pendeta Lesnusa, Ibu Amsalina Lesnusa, Pendeta Lesnusa, Pendeta Amsalina Lesnusa. Ini ada tambahan ini, Pendeta A. Lesnusa sayang. Pendeta Amsalina Lesnusa. Nanti cari ibu yang bilang sayang gitu ya, Pak. Pendeta Jopi Pasaneken, Penantang baru. Pendeta Charles Mahmud, Penantang baru dari Momi. Pendeta Amsalina MTH, Pendeta A. Lesnusa, Pendeta Lesnusa MTH, Itu kaca bulan tebal apa sih? Saya bukan punya kaca mata pres. Yopi. Yopi Pasaneken, Ibu Lesnusa, Bapak Jopi Pasaneken, Ibu Amsalina, Pendeta Lesnusa, Pendeta Amsalina, Pendeta Charles Mahmud, Pendeta A. Lesnusa, Pendeta A. Lesnusa,
Terakhir Afsadina Lesnusa. Formatur lo yang Oke, hitung. Nanti diserahkan ke tim formatur, itu sudah dengan jumlahnya ya, masing-masing 3 besar. Iya, saya mewakili formatur. Pendeta A. Lesnusa 29. Pendeta CH Mahmud 5. Pendeta Elisa Imbiri 1. Pendeta Y. Pasaneken 3. Jadi ada 4, silakan di komunikasi. Baik, tadi di dalam pertemuan kita hanya bertiga calon ya, yang terbanyak. Yang pertama Ibu Pendeta Al-Susa, yang kedua Pendeta CH Mahmud, dan yang ketiga, urutan ketiga maksud saya, bukan berdasarkan ini, nah, yaitu Pendeta Y. Pasaneke 5 suara, Pendeta Mahmud 5 suara, Pendeta Al-Susa 29 suara. Sama ya. Baik, selanjutnya kami dari tim formatur akan izin tinggalkan ruangan ini. Bapak Ibu Saudara berdoa dan menyembah Tuhan sampai Tuhan kasih jawabannya. Jadi kami pamit dulu ya, kami pulang dulu. Ya. Oh ya, silakan. Oh iya. Sorry, kalau itu. Oh ya, baik. Minta maaf. Kalau bicara balik lagi. Terima kasih Pak Pendeta masukannya. Baik, Calon ke depan. saya mau tanya ke forum lagi ini. Dari 3 nama yang kita sudah pilih tadi dan suara terbanyak dari teman-teman, kita kembalikan kepada 3 calon. Apakah nanti masing-masing memberikan jawabannya ya? Dengan itu saya mulai dari Ibu Lesnusa, Ibu Pendeta silakan, dan kemudian yang kedua Pak Mahmud, dan yang ketiga adalah Pak Pasaneke untuk menyampaikan isi hatinya, bersedia tidak gitu. Ya, oke, silakan. Baik, terima kasih teman-teman. Dari hasil pemilu saya sebenarnya awalnya berpikir bahwa kita jadi wajar saja untuk cover teman-teman, tapi melihat jumlah suara yang cukup banyak, saya yakin bahwa jika teman-teman kasih suara berarti teman-teman akan mendukung. Ya, terima kasih. Jadi dari perolehan suara sesuai dengan aturan bahwa kami masuk sebagai kandidat. Dan saya lihat kan kalau saya masuk itu pasti banyak posisinya kan yang mendukung cuma 5 orang, padahal pukul 5 itu selalu. Jadi saya tidak bersedia, Pak.
Baik, sangat luar biasa. Mari kita aplaus dulu Bapak. Ini bukan Bapak Mahmud MD ya, tapi Bapak Pendeta Mahmud yang ada di Manser. Hatinya luar biasa. Orang Jawa bilang apa? Legowo. Oke, selanjutnya Bapak Pendeta pasangan. Terima kasih. Iya, mungkin hampir sama dengan Bapak Mahmud. Saya tahu pasti salah satu yang memilih saya itu Bapak sendiri. Wah, ini rahasia terbongkar. Berarti dong bos sudah bikin janjian kayaknya. Jadi begini, saya menghargai berapapun yang memilih saya, itu yang mereka memilih dan saya menghargai. Yang jelas, kalau dilihat dari suara, ya tidak mungkin saya dipilih. Tapi kalau misalnya dipilih, saya siap. Baik, saya pikir cukup ya. Ya, latihan Tuki lagi ya, terus setelah Tuki tadi jadi. Satu nama saja yang masuk, yaitu Pendeta Pendeta Alistusa dan Pendeta Yepasaneke. Baik, saudara, kami tim informator akan tinggalkan tempat ini dan akan masuk ke ruangan khusus untuk kami akan bahas. Kemudian nanti kami keluar dan kami akan menyampaikan apa yang akan diputuskan, hasil keputusan kami, dan kami memohon kami memang berdoa saja nanti yang terbaik kita Tuhan yang kasih. Baik, puji Tuhan. Kami skors ya. Mungkin kita tentu jam saja waktu. 10 menit kan? 10 menit ya? Oke. Ini pas jam 3. Jadi untuk pengungsian nanti itu secara teknis bisa dari belakang. Kalau memang di dalam pembicaraan sebentar, tetapi kalau memang sudah ada gambar kebanyakan jadi kalau bisa bisa punya bayangan paling tidak ketua sekretaris dan bendahara itu yang ibu bisa tunjukkan langsung supaya dilantik bersama nanti saya merasa bahwa berapa masih ada, masih banyak, ini sudah solid, masih banyak baterai. Jadi tinggal kita melihat kembali yang aktif untuk dimasukkan di dalam struktur yang baru. Jadi saya pikir pakai struktur yang lama, tetapi kita tinggal inovasi saja untuk merubah yang lama yang sudah tidak pernah aktif, kita masukkan yang aktif masuk di dalam struktur. Jadi saya berdoa untuk mengubah itu saja karena
karena saya merasa bahwa teman-teman yang sudah ada ini adalah teman-teman yang berjuang bersama dan tidak ada sidang yang iya, yang mana sih kita tidak mau ada masuk kita keluarga dan Iya, oke, Ibu. Itu langsung ke keputusan saya karena semua keputusan tadi itu. Jadi kalau Ibu merasa belum cukup waktu karena masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dipikirkan secara matang, langkah lainnya itu harus keputusan. saya pikir saya bisa meminta waktu dari teman-teman mungkin tidak lama ya, karena struktur yang lama ada di Pak Pendeta Dorus, sudah kita ngomong sebentar. Saya waktu saya sekitar 20 menit begitu kan, bisa kan? Bisa. Baru sampai saya kasih 20 sampai 30 saya minta ada teman-teman yang sudah duduk, saya tahu bahwa teman-teman yang hadir ini punya hati untuk api. Biar masuk dalam. Kalau kami dari sini bolehkah Ibu menentukan saja dulu ketua, sekretaris dan bendahara. Itu yang kita lantik, kemudian kita beri kesempatan Bapak berdua di sisi kiri kanan saya untuk menjadi informatornya Ibu, melengkapi kepengurusan 5 tahun ke depan. Iya, artinya nanti Ibu Ketua dengan KSP yang akan dilantik sama-sama. Atau kalau memang hanya 3 orang ya itu saja. Kali ini kan dulu kita baru 20 menit saja jelas kita di waktu supaya paham cepat. Ya, saya pikir di 20 menit dan jadi pengurus lengkap. Ya, supaya tidak berulang lagi. ya langsung Ya, silakan. Sebagai anggota ya, bukan badan. Saya sebagai apa? Ya, anggota biasa. Saya usulkan aja untuk ini supaya jangan yang sudah ada sekretaris di API dia sekretaris di DKB. Ini juga itu tempat-tempat yang lain atau dia pakai tempat lain ya. Tapi ini pekerjaan tidak jalan. Terima kasih. Ya, saja. Jelas. Masukan dari Bapak, semua tergantung kepada Ibu Ketua yang sudah terpilih dan diberikan mandat. Ya, Bapak Dorus, singkat dan Baik, saya akan singkat padat dan jelas. Mungkin kalau dari saya tentang melatih pengurus lengkap hari ini, mungkin kalau teman saya kurang pas karena kepengurusan dilantik kita harus ada sanksi, baik itu dari pemerintah daerah atau mitra dari asosiasi pendeta, BKJ dan mungkin yang lain. Mungkin kita punya mitra pelayanan juga kita berundang untuk mereka menyaksikan, walaupun ibu melanjutkan lagi dan nanti tidak banyak perubahan seperti apa yang disaksikan, tetapi ini periode baru. Itu dari saya, terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum. Iya, sebenarnya itu juga yang jadi pertimbangan kami tadi di sini, bahwa ini hari ini adalah penyelesaian periode lama. Nanti Ibu tentukan waktu untuk memulai lagi dan hadirkan Prokopimda sebagai lembaga mitra API, supaya nanti akan dilaksanakan secara resmi lagi. Ibu yang melakukan pelantikan, mungkin undang PKG, undang apa semua hadir dan menyaksikan pelantikan ini, supaya itu menjadi corong kita kepada pemerintah kabupaten bahwa sudah ada pengurus API yang baru. Mungkin nanti undang Kemenak, undang Dirpol dan sebagainya. Kita paham ya, jadi kan hari ini adalah konferensi. Siapa? Dalam konferensi ini apa pelantikan?
Iya. Artinya kami ini yang sudah dalam konkret kami telah terpilih. Artinya kita ditimbangi terlalu panjang dan terlalu banyak waktu soal ini adalah masa wilayah. Ya, saya rasa ibu ketua kalau sudah terpilih langsung mengambil. Saya minta waktu karena kalau fellowship tiap bulan kami tidak sebanyak ini. Dan bagi saya pengurus itu orang yang harus ada di sini dan bersedia. Jangan kalau di fellowship kita undang teman-teman kau rapat saja teman-teman yang hadir tidak banyak. Ini momen yang penting teman-teman semua ada supaya dengan namanya bersedia tidak sekalian di sini. Jadi satu kali komposisi lengkap teman-teman dengar sendiri. Jangan kayak saya yang sebelumnya saya tidak tahu pasti ada yang wakil ketua. Karena baku tunjuk saya tidak tahu. Nah saya maunya hari ini kita semua ada di sini kita tahu betul posisi di mana. Supaya bergerak ke depan kita jalan sama-sama. Karena kalau mau tunggu rapat, mau tunggu fellowship, teman-teman tahu jumlah terasa banyak ini. Kumpul banyak, kita bentuk sekarang. Kalau untuk saya begitu. Dan saya minta waktu dari DPD, kasih kami waktu, kita rapat cepat. Yang sudah ada supaya yang namanya ada mereka bersedia. Kira-kira kita maju. kita setuju? Ya, kita kasih waktu maksimal 20 menit. Di saya. Oke. Saya skor 20 menit untuk pengisian formasi struktur pengurus BPC API. Mari Pak Doris tolong dengan data yang lama itu tolong kembali semua kita proses kembali. Saya udah kirim di grup, teman-teman bisa lihat. Ya teman-teman, karena teman-teman yang memilih saya dan saya juga membutuhkan dukungan dari teman-teman. Jadi hari ini kita akan mengadakan pemilihan untuk pengurus wakil ketua, minta maaf dari DPD wakil ketua berapa orang untuk kami, kalau yang sebelumnya ada 6. Kalau boleh 4. Kalau boleh 4 untuk DPD. Wakil ketua Pak? Sebelumnya kami 6. Karena DPD hanya 4. Oke.
Tapi ya mungkin kan bisa karena luas layanan distrik-distrik. Tergantung. Kalau Oke, baik. Kalau untuk Wakil Ketua 1 yang tadi terpilih Bapak Pendeta Charles Mahmud, jadi saya minta Pak Pendeta Charles Mahmud jadi Wakil Ketua 1. Wakil Ketua 2 Bapak Yofi Pasareke. Sudah ada. Kemudian saya minta, ya selama ini yang cukup vokal bersama dengan kami Bapak Pendeta Pati. Jadi saya minta Bapak Pendeta Pati masuk di wakil yang ketiga. Dan wakil yang keempat, saya minta Pak Murid Pandekan kembali ke sejarah. Boleh Bapak? Sekalipun Bapak bilang Bapak sakit, tapi keberadaan Bapak itu tetap berharga untuk kami. Pasti Bapak bilang Bapak sakit. Tapi ya Bapak layanan saja. Tapi ya sekarang saya supaya kita cara yang ini supaya kita semua yang mengambil ini bisa tahu bagaimana saya. Karena selama ini ya saya karena pelayanan di ABI saya tidak hadir dan juga kegiatan-kegiatan undangan saya juga hadir. Saya pertama saya sudah operasi dua kali operasi. Terus penjelasan dari dokter yang pertama mata saya terganggu dan pencaharian. Jadi saya pakai kacamata ini hanya cuma ya bungkus lagi kotoran saja, tapi untuk lihat nggak bisa. Ya, jadi saya nggak baca. Nah ini jadi kendala untuk saya. Itu yang pertama. Yang kedua kebingungan. Terus yang ketiga lupa ingatan. Oke, siap. Baik, terima kasih untuk masukan dari Bapak. Kalau begitu saya minta Bapak Soni Tuan Siba yang akan menggantikan Bapak punya posisi. Setuju tidak teman-teman? Boleh? Jadi wakil ketua ada 4. Sekretaris umum saya minta Pak Pendeta Dorus. Karena sisakan pertahanan kami selama ini akan ya, jadi saya minta Pak Pendeta Dorus menjadi sekretaris umum. Taruh satu lagi. Ya alasan banyak, waktu 20 menit saja Bapak. Lalu kemudian sekretaris 1 saya minta sekretaris 2 boleh ke Bapak? Jadi saya minta sekretaris 1 Bapak John Free Istia dan sekretaris 2 Bapak Yeri. Maksudnya ini pertahanan administrasi Bapak Ibu. Selama ini pertahanan di Pak Dorus saya butuh 2 lagi untuk membantu supaya kalau ada kegiatan kita pergerakannya cepat. Jadi Pak Dorus sekretaris umum, sekretaris 1 Pak John Free, sekretaris 2 Pak Yeri. Seperti itu, boleh setuju? Oke, siap. Kita masuk ke yang berikut, bidang organisasi. Yang mungkin ini tepat, kalau kita bikin surat menyurat itu salah satu yang biasa dilihat sama penerima surat itu mereka lihat yang tanda tangan di bawah, mereka ikut kegiatan tersebut. Jadi saya siap jadi sekretaris 2 atau 3 dan siap kerja sekarang itu. Saya mungkin kasih orang tua yang nanti saya bantu. Contohnya selama ini periode berjalan ini Pak Pemilu 3 sebagai sekretaris, ya Bapak almarhum, beliau meninggal digantikan sama Bapak Pati. Saya tetap kerja begitu. Cuman maksudnya saya waktu surat diterima orang lihat betul ini orang punya pengaruh begitu. Jadi kalau ibu sebagai ketua tanda tangan di situ, 1 sekretarisnya dari GPKI itu akan kuat sekali kita punya surat mau tabrak kemana saja tetap tembus. Itu
Ya, dari GPKI kira-kira Bapak calonkan siapa? Jangan saja Pak Suni. Tapi Pak Suni sudah wakil ketua Pak yang dikasih turun ke Dan Mbak Sony juga kalau mau tahu gimana tuh ya itu bisa diandalkan dan saya sangat mendalkan. Ya, itu masukan yang bagus dari kalau sudah masuk menjadi administrasi terima kasih untuk masukan dari Pak Dorus. Tadi pertimbangan yang memang benar. Tadi saya sudah diskusi dengan Pak Sony dan Pak Pati. Kalau Pak Pati mana-mana saja, mau ketua kah, mau sekretaris kah, mana-mana saja. Kalau Pak Sony ada di waktu ketua. Jadi bagaimana teman-teman, sekretaris umum di Pak Pati boleh? Ya, Pak Jondri tadi ada sampaikan ke saya, Pak Jondri minta di bidang saja. Seperti itu. Jadi Pak Dorus tetap di sekretaris 1, nanti di sekretaris 2 Pak Heri, sekretaris umum Pak Pendeta Pati. Dan Pak Pendeta dari wakil ketua mau untuk ada di sekretaris. Bagaimana dari teman-teman kalau dari beliau? Bagaimana Pak Pati? Setuju? Ya, setuju. Jadi sekretaris Pak Pendeta Fritz Pati, sekretaris umum, sekretaris 1 Bapak Pendeta Dorus, sekretaris 2 Bapak Pendeta Heri. Oke, kita masuk ke bidang-bidang. Bendahara. Ibu usul ya, karena kita yang pengurus yang lama sudah jalan, ada yang sudah 1 periode, bisa tidak dengan periode yang baru ini bisa dirombak total sudah bisa. Jadi maksudnya ada pembentukan yang baru libatkan, kalau kita itu tetap mendukung ibu, kita tetap. Jadi dari semua gereja kalau bisa dilibatkan itu lebih, itu usul saya. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak, dengan waktu yang sangat singkat, saya tidak punya waktu untuk berbicara. Jadi dengan yang ada saja saya minta tetap bertahan, bertahan bersama saya. Kita pilih bendahara. Bendahara. Ibu Pendeta Gergigi seberapa kali bilang sudah saya ada di sini. Ibu Pendeta Gergigi mana? Ada di gereja, ada hitung sesuatu. Oh, ada hitung-hitung. Bagaimana teman-teman? Bendahara ini penting loh.